Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi ya Bu dengan saya. Ya, alhamdulillah. Masih itu apa? Masih mau ke sini. Iya, mau main Ibu sekalian sih Iya. silaturahmi. Iya. Terima Ibu, kasih. gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehatnya orang tua. Iya, iya alhamdulillah. Sehatnya orang tua kan nggak mesti. Kemarin kan udah melakukan konseling ya Bu. Iya. Itu perasaan Ibu gimana Bu? Ya, saya apa namanya? Ini apa? Apa ya? Keinginan orang tua, orang lansia, saya turunkan mengikuti keinginan anak zaman sekarang. Ya, tidak 100% sih, ya sedikit-sedikit bertahap gitu. Terus kemarin kan diberitahu situasi zaman sekarang, anak muda sekarang sama jenengan, sama mbaknya. Terus, ya aku ikuti, saya bayangkan, oh ya mungkin gini-gini gitu aja. Jadi sudah setelah ini harus mengikuti apa model anak zaman sekarang. Aku berapa umur 19 20 tahunan ya. Turun berapa nih? 50 tahun, setengah abad. Jadi saya turunkan model saya menjadi setengah abad yang lalu. Tapi setengah abad yang lalu untuk sekarang, bukan yang lalu maksudnya zaman saya gitu kan. Susah itu Mbak. Susah enggak? Susah ya. Tapi mungkin lebih susah anak muda mengikuti orang tua. Iya. Maksudnya mbaknya loh, saya enggak sih ya. Saya kira loh, soalnya kan kalau masih muda kan keinginannya kan membukti gitu loh. Dan setiap keinginan harus dituruti. Sakdek saknyet kalau orang Jawa, bahasa Jawa, sakdek saknyet begitu bunyi harus ada. Misalnya aku. Lalu kalau misalnya perasaannya Ibu gitu, kayak misalnya cucuku apa pulang malam itu masih ada rasa paniknya apa enggak? Cemas. Saya nggak tahu karena saya tidur Mbak. Kalau tadinya kan itu kan saya terus melek ya, karena apa? Saya seperti penjaga pintu, iya enggak. Nah sekarang kalau dia pergi, saya suruh bawa kunci. Jadi saya bisa tidur nyenyak gitu loh, paham nggak maksud saya? Kata tadinya kan pesan saya pulang jam berapa om? Jam 8 misalnya gitu. Terus saya pas ngelilir jam 8, sudah hampir jam 8 saya kan nggak tidur. Tapi kok nggak pulang-pulang. Akhirnya saya ngantuk, saya tidur. Terus bolak-balik kan bangun. Ini sudah setengah 9 belum pulang. Tunggu lagi jam 9 belum pulang. Jadi kan saya nggak bisa tidur, ya kan? Nah gitu lah. Kalau sekarang saya suruh bawa kunci gitu aja udah. Jadi saya tidur pokoknya angler. Begitu ngantuk tidur, terus nanti saya bangun paling tengah malam jam 2, jam 3 gitu sekitar itu. Habis itu sebenarnya saya nggak bisa tidur. Kalau sudah bangun jam 2, 3 itu saya kalau jam 3 bangun ya terus nggak bisa tidur. Kalau jam 2 bangunnya ya juga nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur tapi karena sudah kenyang tidur loh. Tapi kalau menunggu orang bangun tidur itu beda Mbak. Menurut saya loh Mbak. Saya tidur jam 7:15 dan jam 7:10 ya. Nanti jam 2 bangun. Itu kan sudah berapa jam? Sudah cukup bagi saya. Mungkin itu sudah cukup. Nyatanya saya nggak mau tidur lagi. Ya ngerjakan apa atau apalah kegiatan gitu. Habis tahajud itu saya apain gitu kan. Banyak yang dikerjakan sampai subuh. Katanya kalau sudah bangun, kalau bisa jangan tidur sampai subuh. Nah saya ikutin itu. Sudah subuh. Tapi sesudah itu habis subuh harus kerjakan ini itu ya pekerjaan lah cepat nenek gitu. Ada cuci piring, ada nyapu gitu. Udah nggak bisa tidur. Paling tidur lagi saya jam 10. Udah selesai semua tuh jam 10 tidur sampai menjelang duhur. Nah, itu saya memang kerjanya gitu. Tapi kalau sekarang pekerjaannya beda lagi. Tidur. Karena ini COVID vaksin inilah akibat vaksin. Terus bangun tuh lapar banget makan. Habis makan ngantuk lagi tidur lagi sehari entah berapa kali tidurnya. Belum efek COVID-nya belum selesai. Biasanya saya memang sekitar seminggu 10 hari lah
Ini harusnya sudah, tapi tadi masih ngantuk kan. Makanya tadi sore saja ya Mbak. Kalau sore gini kan, saya menjelang maghrib gitu kan nggak boleh tidur gitu masalahnya loh, jadi melek gitu loh. Jangan kalau nyatanya kalau diniatin gitu bisa ya, harusnya kalau besok saya mau niatin, udah lah COVID-nya hilang, tidak ada efek, coba besok. Iya. Tapi mungkin lain ya, karena mau maghrib kurang sebentar gitu, melek saja. Ya sudah aja ya Mbak, aku mesti melek. Apa ya, kalau yang mungkin yang kemarin yang saran-saran dari aku ya, mudah-mudahan ya bisa membantu ibu, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah ini sudah bisa mudah menjalankan cerita. Semua anak-anak semua gitu di kafe gini-gini. Oh ya udah bisa ya. Saya telepon sama anak saya juga, dibawain kunci aja Bu. Ya mak, saya bawain kunci lah, males soalnya aku terganggu tidurnya. Itu kemarin tensinya saya naik loh Mbak, ternyata waktu vaksin itu sampai saya ditunda vaksinnya 200, saya kan nggak pernah 200, tapi nggak pusing, nggak apa. Saya gini, apa alatnya yang rusak ya? Kalau 200 mungkin saya udah pingsan ini, maksudnya mesti geleng lah ya. Terus akhirnya diberi obat, bisa turun tensinya, terus bisa vaksin. Sekarang malah tidur terus. Iya gitu. Bisa lah, insya Allah. Ya paling saya omongi sedikit-sedikit. Saya ngomongin, ini kan sendirian di rumah, jadi kamu jangan terlalu malam. Iya bisa. Masa kuliah selesainya jam 7, pulangnya sampai jam 9. Dari sana ke sini sih berapa jam saya bilang belajar? Udah sampai 1 jam kayaknya. Enggak, memang enggak. Tapi nyatanya sekarang udah hujan juga sih ya. Iya. Kalau naik motor kan mesti kan niup dulu. Alhamdulillah kalau misalnya ibu udah mendingan dari yang kemarin. Ya, saya itulah ngalai anak muda. Belajar memahami anak muda ya Bu. Betul. Aku pahami dirimu. Iya. Ada lagi nggak perasaannya yang setelah sesi konseling kemarin? Enggak sih, saya senang. Saya senang jadi tahu banyak, karena yang ini anak muda yang sering jadi masalah dengan saya, jadi aku ngerti. Kan saya nggak mungkin loh kalau survei ke sana. Iya. Kebenaran ini panjenengan yang ke sini. Ada lagi nggak Bu? Apa sih? Ya apa gitu? Atau nggak ada masalah? Enggak, maksudnya perasaan ibu. Enggak. Saya percaya kepada anak muda. Ya, saya tingkatkan kepercayaan saya kepada anak muda. Saya serahkan semuanya kepada Allah, ya kan? Terus saya niat tidur saja. Iya, saya dengan tujuan yang mudah berhasil sampai tujuan, saya juga tidak terganggu. Udah gitu aja. Mungkin itu saya masalah itu karena saya F1 yang saya hadapi F3. Kalau dengan F2 kan saya nggak masalah ya, karena kan usianya bedanya sedikit. Nah kalau ini kan saya jadul, ini zaman sekarang, masalahnya mungkin gitu. Jadi karena zamannya sudah beda, nyatanya benar. Gitu. Nah padahal kalau lansia seperti saya ini kan sudah berapa tahun ya, kira-kira ya 10 tahunan kira-kira, kan sudah jarang berinteraksi di luar. Maksudnya kalau pergi paling ke toko, ke pasar gitu ya, enggak misalnya kumpul-kumpul gitu kan jarang, apalagi kumpul dengan anak muda. Ya kan seperti itu. Keponakan sudah pada pergi, jadi nggak pernah omong-omong lagi, jadi nggak ngerti zaman sekarang. Saya juga nonton TV juga bebeh gitu loh, maksudnya
oh, kok suasananya seperti itu ya, saya sudah infil sebenarnya, sudah nggak suka gitu. Ternyata harus dihadapi ya. Iya. Iya kayak gitu. Ya saya hanya ingin tahu mau kemana, ada apa gitu. Kalau kuliah oke, kuliah sampai jam berapa gitu. Nah saya kan inginnya sebetulnya kan tepat waktu gitu, dengan perhitungan apa ya, jangan terlalu lambat lah. Ini kan bisa ngitung selesai kuliah jam 11, berarti jam 12 paling tidak sudah sampai sini gitu. Itu sudah sejam loh, padahal 10 menit pun sudah sampai di rumah sebetulnya. Nah, gitu. Dia supaya bisa nganu saya sedikit, nah saya juga mengerti dia kayak gitu. Ya sedikit-sedikit lah. Kamu tadi apa namanya? Katanya sampai jam 3 sore. Kok sampai maghrib? Oh, aku terus itu apa ngerjakan itu dengan teman. Oh ya wis. Ya kan? Seperti itu. Nah, tapi kalau malam itu kan saya masalahnya malam. Terus saya solusinya saya beri kunci. Jadi dia pulang kalau sudah terlalu malam, saya memang sudah nggak sadar, sudah nggak ngerti gitu. Nanti saya bangun gitu, saya hanya lihat kamar, oh sudah di kamar, sudah tidur, ya wis gitu. Nah istirahat mungkin memang harus gitu ya. Kalau nggak bisa istirahat kan malah mikir ya. Tapi dengan istirahat, ya jam 10 belum pulang. Kalau saya melek, saya mesti khawatir Mbak. Tapi karena saya lagi tidur, lagi pingsan gitu, jadi khawatirnya hilang gitu loh Mbak. Ya jadi solusinya itu saya berkunci. Manjur kan? Iya, manjur Bu. Iya, kayak gitu. Tadinya saya gayanya, pikirannya saya itu masih muda, maksudnya masih belum lansia ya, masih berapa puluh tahun gitu. Jadi saya daya tahan tubuhnya masih kuat, tidur sampai malam nggak kepikiran gitu, pikirannya juga masih normal. Kalau masih muda itu mikir gitu tapi nggak apa-apa. Tapi kenapa kalau tua jadi gitu ya, malah stres gitu. Mungkin dulu dengan anak, tapi kalau sekarang dengan cucu itu beda Mbak. Ya Mbaknya belum lansia sih. Ternyata beda kalau dulu. Tapi karena anak itu dulu karena cewek gitu, kalau sudah pulangnya itu sudah bilang sudah di luar maghrib, justru sama bapaknya nggak boleh bawa motor, tapi oleh bapaknya diantar, nanti pulang dijemput. Tapi karena cowok kan nggak mungkin, apalagi saya udah tua, masa saya suruh jemput. Jadi anak sekarang sebetulnya dituntut ke yang positif, sebetulnya harusnya lebih mudah, tapi jadi lebih banyak karena setannya juga mampu bikin ya saya. Jadi loh yang nggak ada yang digoda mungkin. Kayak gitu Mbak. Ya, mungkin saya akhiri dulu Ibu sesi konseling ini. Kalau misalnya nanti Ibu mau cerita apa-apa lagi gitu tentang apa aja, bisa di follow up atau Ibu bisa chat aku gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya baik. Amin. Kalau gitu mohon maaf kalau sudah ada salah kata dalam sesi konseling ini. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.